Salam, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini di ibadah FK kali ini, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang 18 sampai dengan yang kedua 7. Di sini judul perikopnya adalah Antikristus. Biarlah setiap benih kebenaran firman Tuhan tertanam dalam lubuk hati kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan Tuhan. Baiklah, di judul perikop ini agak berat ya saudara-saudari ya. Secara pribadi judul perikopnya ini sangat berat karena ini kan agak ekstrim ya. Jadi mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tetapi saya tekankan bahwa di sini saya juga sebenarnya juga tidak terlalu mau untuk membawakan judul perikop seberat ini, tapi Roh Kudus menggerakkan saya untuk saya berucap untuk tema kali ini tentang Antikristus. Saya hanya meringkas dan biar Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan saudara-saudari. Sebenarnya sih saya sih pengennya tuh khotbahnya tuh yang agak lebih santai, lebih slow gitu kan, biar agak nyaman gitu kan saudara-saudari ya. Tetapi yang jadi masalah ini kan Roh Kudus yang menggerakkan hati saya untuk saya memberikan judulnya sesuai dengan perikop ini, seperti itu. Jadi ini semua di luar skenario saya, tetapi ini di skenarionya Tuhan ya. Jadi saudara-saudari, saya tidak mau menyenggol sana sini, tidak. Saya hanya menyampaikan pesan yang dimana Tuhan sendiri yang menggerakkan saya melalui Roh Kudusnya. Baik, kita akan bahas ayat demi ayat. Baiklah, ayat yang ke-18 ya saudara-saudari ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Jadi ditekankan ini kata-kata yang terakhir ya. Jadi terakhir itu udah nggak ada pilihan, mau nggak mau kamu harus jalanin seperti itu, yaitu yang terakhir ya. Seperti punya anak yang terakhir kan seperti itu kan, ini anak saya yang terakhir misalnya nih, nggak mungkin kan nambah lagi kan, nggak mungkin. Atau ini makanan yang terakhir, atau ini pertemuan yang terakhir. Tapi biasa kalau pertemuan yang terakhir itu kan biasa ketemu lagi ya. Tapi ya ada juga yang nggak ketemu, misalnya sudah dipanggil Tuhan duluan seperti itu, tapi nggak ketemunya kan di dunia, tapi pasti ketemu di surga kalau sama-sama masuk kerajaan surga yang pastinya ya. Baik, di sini dikatakan bahwa anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Jadi ini benar peringatan keras ya saudara-saudari ya. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saya tekankan antikristus, kata antikristus itu adalah orang yang menentang atau orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mendengarkannya aja tidak mau, apalagi melakukannya kan, seperti itu ya. Jadi orang yang tidak percaya adanya Yesus Kristus, seperti itu ya. Orang yang tidak percaya adanya Yesus Kristus, tidak mau menerima Yesus Kristus, tidak mau menerima firman dari kebenaran Yesus Kristus, yaitu Alkitab yang kita pegang ini ya. Jadi antikristus adalah orang yang tidak mau percaya Yesus Kristus, seperti itu ya. Di dalam arti daripada antikristus itu sendiri itu seperti itu ya. Baik, ayat ke-19. Memang mereka berasal dari antara kita. Jadi memang antikristus itu adalah seseorang yang tadinya dia itu percaya pada Tuhan Yesus, tapi dia murtad, seperti itu ya. Baik, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi seperti ini ya saudara-saudari ya. Jikalau kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan murtad. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan kalau kita memang sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau orang yang tadinya dia jalan dalam kebenaran firman Tuhan, lalu dia udah tidak percaya Tuhan Yesus Kristus lagi, itu berarti dia nggak
nggak kenal Tuhan secara dalam, seperti itu ya. Seperti kita memiliki teman atau bestie, itu kan pasti kan kenal dia dalam gitu kan. Jadi kalau dia difitnah atau apa, kita kan percaya dia karena kita kenal dia lebih dalam, seperti itu. Kita kenal anak kita lebih dalam, pasangan kita kah, saudara kita kah, orang tua kita kah. Jadi kalau difitnah kita percaya dia karena kita kenal dia lebih dalam, dan kita akan tinggal bersama dia. Tinggal di sini yang diartikan adalah pasti kita akan percaya penuh, membela dia penuh, seperti itu ya. Membela di titik penghabisan, seperti itu ya saudara-saudari ya. Baik, ayat yang selanjutnya, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Nah, jikalau memang orang yang percaya Tuhan Yesus, dia berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan murtad, dia tidak akan meninggalkan Tuhan, dia tidak akan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, seperti itu ya. Baik, ayat selanjutnya, tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi orang yang tidak sungguh-sungguh hanya percaya saja di mulut saja, hanya ibadah saja ya. Ini sajanya di sini itu secara fisik ya. Karena Tuhan itu tidak melihat fisiknya doang, dia juga lihat hati kita. Orang ini ibadahkah? Tapi orang ini menjual nama Tuhan kah? Contohnya pelayanan, misalnya seperti mendoakan orang sakit, bersekutu, yang dipikirkan tanda kutip itu uang, uang, uang. Itu juga salah, itu juga termasuk sesat saudara-saudari ya. Jadi kita melayani dengan hati untuk dikasih lebih kah ataupun tidak dikasih kah, yang paling penting kita udah melayani dengan hati, seperti itu ya saudara-saudari ya. Dan juga misalnya kita percaya Tuhan Yesus, ibadah misalnya seperti itu, tetapi karena suatu hal, tanda petik suatu hal, entah karena orang tua kita kah, saudara kita kan, atau bahkan karena pasangan kita yang beda keyakinan, lalu kita nyebrang dalam arti kita pindah keyakinan ke keyakinan pasangan kita, itu juga termasuk salah saudara-saudari ya. Salah di sini yang dikatakan kebenaran firman Tuhan adalah tidak sungguh-sungguh. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, apapun yang terjadi tidak ada alasan untuk meninggalkan Tuhan. Seperti itu saudara-saudari ya. Maaf ceramah atau khotbah kali ini agak keras karena memang saya digerakkan Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini ya. Jadi mohon maaf jika ada yang tersinggung, saya cuma menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan ya. Baiklah, ayat yang ke selanjutnya ya saudara-saudari ya. Ayat yang ke-20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang maha kudus. Mohon maaf, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Yang kudus di sini adalah Tuhan. Tuhan telah mengurapi kita ya. Dan beroleh dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kita tahu bahwa Tuhan Allah kita yang kita sembah adalah kudus. Ayat ke-21, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jadi di sini dikatakan bahwa Rasul Yohanes ini menuliskan kitab ini adalah untuk kita itu belajar bahwa kita itu sebenarnya tahu mana yang salah, mana yang benar, ya kan? Di sini kan diketahui mana yang salah, mana yang benar. Nah, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Bahwa yang namanya kebenaran tetaplah kebenaran, apapun alasannya tetap kebenaran. Mau kita marah kayak, mau kita tersinggung kayak, ya itu tetap kebenaran firman Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dia tidak akan menjual nama Tuhan, dia tidak akan menyimpang dari nama Tuhan, dia tidak akan murtad. Orang yang betul-betul percaya Tuhan Yesus adalah orang yang akan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan apapun yang terjadi. Tidak ada alasan untuk meninggalkan Tuhan, seperti itu ya kalimatnya ya. Baik, ayat yang kedua, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Menyangkal di sini adalah tidak percaya. Dia cuman
Dia cuma oh ya, oh Yesus, tapi dia tidak percaya, tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Baiknya ayat selanjutnya, dia itu adalah antikristus, orang yang menyangkal Tuhan, tidak percaya pada Tuhan Yesus, itu sama dengan antikristus. Di kitab 1 Yohanes ini dikatakan ya, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Bapa itu adalah Allah, anak itu adalah Yesus ya. Sebab barang siapa menyangkal anak, barang siapa menyangkal Yesus, maksudnya seperti itu, ia juga tidak memiliki Bapa. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu adalah Allah yang tunggal ya. Jadi jikalau tidak percaya dia menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa, seperti itu ya. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu adalah satu kesatuan ya, tidak boleh terpisahkan ya. Jadi kalau kita percaya Yesus, pasti kita percaya Allah Bapa dan percaya Roh Kudus. Jikalau kita tidak percaya Yesus Kristus, tidak mungkin kita percaya kepada Allah Bapa dan Roh Kudus, itu tidak mungkin ya, seperti itu ya. Baik, ayat ke-24, dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Dari mulanya itu adalah kebenaran firman Tuhan ya. Kebenaran firman Tuhan itu sendiri ya. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Seperti itu ya saudara-saudari ya. Jadi Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus itu harus kita percayai ya. Perannya sangat penting dalam kehidupan kita, dan ketiga ini tidak dapat dipisahkan ya, seperti itu ya. Ayat yang ke-25, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jika kita percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kita akan beroleh yaitu hidup yang kekal ya. Tapi bukan hanya seperti itu saja, bukan hanya percaya saja. Yang pernah saya khotbahkan sebelum-sebelumnya itu dikatakan bahwa jika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita memberikan waktu kita untuk Tuhan, minimal setengah jam lah waktu kita untuk Tuhan kan. Dan setelah itu untuk bersaat teduh, untuk doa penyembahan, dan kita membaca kebenaran firman Tuhan dan kita juga melakukannya, baru itu yang dinamakan orang yang benar-benar mengenal Tuhan Yesus, orang yang benar-benar mempunyai kehidupan yang kekal, seperti itu ya. Jadi jikalau kita hanya percaya pada Tuhan Yesus saja, itu tidak menjamin surga saudara-saudari ya, tapi kita juga harus melakukannya, melakukan dengan seluruh hidup kita ya saudara-saudari, melakukan dengan ikhlas, dengan tulus. Baik, ayat yang ke-26, semua itu kutuliskan kepadamu yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Jadi kitab ini memang di kitab 1 Yohanes ini dikatakan bahwa kitab ini untuk menjelaskan apa itu penyesatan, apa itu kebenaran, seperti itu saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya, ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Jadi pada saat kita terima Tuhan Yesus, kita udah dapat pengurapan dari Tuhan. Kita udah dimeteraikan oleh darah Yesus bahwa kita adalah anak Allah. Tinggal kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Baik, ayat selanjutnya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Nah, yang tidak perlu diajar oleh orang lain adalah orang yang tidak sejalan dengan kita. Jangan kita minta pengajaran sama orang yang beda jalan dengan kita, udah pastikan beda jalurnya kan ya. Baik, ayat selanjutnya, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajarkan kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Baik, di sini kita harus belajar bahwa kita harus bergaul dengan orang yang seiman. Seiman di sini itu bukan hanya seiman coveran doang ya.
bersekutu di tempat ibadah doang, enggak. Seiman di sini itu kita sevisi misi, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena banyak di akhir zaman ini orang hanya tahu kebenaran firman Tuhan dan mereka kenal Tuhan Yesus, dan mereka juga ibadah secara fisik, secara tubuhnya doang yang ibadah, tetapi hatinya jauh kepada Tuhan. Setelah mereka beribadah, mereka masih berbuat dosa, mereka masih berzina, melakukan percabulan, korupsi, melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, dan itu tidak dibenarkan, dan itu tidak termasuk mendapatkan hidup yang kekal, saudara-saudari ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan kerajaan surga yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri, itu kita harus percaya Tuhan Yesus, percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, percaya Tuhan Yesus itu sendiri, dan kita juga melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga harus menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan agar kerohanian kita, mata rohani kita dan tubuh kita bisa tunduk kepada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan kita juga harus mempunyai keinginan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya tahu saat kita meninggalkan dosa itu sangat susah, tetapi saya tekankan bahwa kita meminta Roh Kudus kepada Tuhan, dengan bersekutu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk kita dapat meninggalkan dosa itu sendiri. Kita masih di dunia, kita masih di dalam kedagingan ini, masih hidup di dalam kemah daging ini yang penuh dengan banyak godaan ya saudara-saudari ya. Kadang kalau puasa aja, kita lihat orang makan aja kadang juga sempet, aduh ini kapan buka puasanya, kadang juga ngeluh gitu kan, aduh udah lapar nih, aduh kuat nggak ya, aku ada asam lambung nih, aku puasa kuat nggak ya, seperti itu ya saudara-saudari ya. Jadi makanya saya tekankan di sini, kita harus mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Kita harus bersaat teduh, doa penyembahan minimal setengah jam. Habis kita doa penyembahan, kita berdoa kepada Tuhan apa yang kita mau, kita inginkan, dan kita serahkan ke Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi untuk mengabulkan keinginan doa kita. Dan kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan bukan hanya seperti pajangan saja, seperti gantungan kunci saja, bukan saudara-saudari, tapi kebenaran firman Tuhan itu adalah perintah Tuhan yang kita harus lakukan. Seperti kita lapar, kita nggak mungkin dong ngayal doang, aku pengen makan doang, kan nggak mungkin kenyang saudara-saudari ya. Jadi kita harus melakukan, kita harus makan biar kita kenyang, seperti itu. Jadi jangan firman Tuhan ini hanya diterima doang, tetapi juga harus dilakukan, seperti itu saudara-saudari ya. Jikalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, kita sama aja gong yang berkumandang, bunyinya doang yang gede tetapi tidak ada isinya, seperti itu. Baiklah saudara-saudari, demikian kebenaran firman Tuhan di ibadah FK kali ini. Biarlah setiap benih kebenaran firman Tuhan tertanam dalam lubuk hati kita, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, dan biarlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Baik, kita akan berdoa dan menerima doa berkat bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, dengan ucapan syukur kami dapat berkumpul di saat ini, dan kami dapat belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami bisa memperoleh kepekaan, dapat membedakan manakah kehendak-Mu dan manakah yang bukan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk orang yang sedang mengalami pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Untuk orang yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan untuk orang yang beban berat, Tuhan angkat bebannya, Tuhan berikan jalan keluar. Untuk orang yang tinggal dalam lingkungan keluarga yang toksik, Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan. Dan juga untuk orang yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Dan juga untuk orang yang ingin memiliki keturunan, Tuhan bukakan kandungannya kesuburan agar mereka dapat memiliki keturunan. Dan juga untuk orang yang mencari jodoh, juga Tuhan berikan jodoh yang daripada Tuhan, yang memang benar-benar takut akan Tuhan. Dan juga untuk orang-orang yang sedang mengalami masalah yang sangat berat, Tuhan berikan jalan keluar agar mereka bisa pulih dari depresi mereka, pulih dari hal-hal negatif juga, Tuhan pulihkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, biar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kita akan menerima doa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa
kita, Yesus Kristus akan menyertai kita selamanya. Bagi kita yang mengasihi Dia, mempunyai kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih saudara-saudari yang setia mendengarkan khotbah saya ini. Biarlah Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.